Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriptlow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada ketentuan tunjangan hari raya atau kita singkat dengan THR. Nah, banyak yang bertanya, Bang, ini gimana nih kalau misalnya saya belum cair-cair juga nih THR nih. Terus gimana nih perusahaan yang tidak mau tahu urusan THR kepada pekerjanya? Nah, jadi bagaimana nih? Ya, kalau memang kita lihat secara dasar hukum tidak diatur secara detail dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 itu tidak diatur secara rinci. Namun ketentuannya di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan di pasal 9 bahwasannya pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh dan selambat-lambatnya dibayarkan 7 hari sebelum hari raya. Nah, di situ ada unsur kewajiban. Jadi, tidak ada istilahnya perusahaan membayarkan THR kepada pekerja sifatnya sukarela atau hanya sekedar bonus atau sekedar antusias atau simpatis kepada pekerja yang mau liburan. Bukan begitu, tapi memang wajib. Nah, dipertegas di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR kepada buruh atau pekerja oleh perusahaan. Diatur mengenai besarannya, terus juga deadline-nya, bahkan nanti termasuk bagaimana kalau misalnya di PHK menjelang hari raya. Nah, namun kalau terkait daripada PHK sebelum atau menjelang hari raya, nanti saya buatkan video di konten berikutnya. Nah, sekarang ini kita bahas dulu ya, ketentuan daripada THR. THR ini termasuk besarannya. Ini kan nanti berapa lama? Paling nggak dia minimal ya 1 bulan lah. 1 bulan, beberapa bulan. Hitungannya sedikit mirip-mirip dengan pesangon juga. Kalau misalnya dia dalam 1 tahun dia sudah bekerja, artinya dia mendapatkan 1 bulan upah kerja. Kalau di bawah itu nanti dia ada perhitungannya. Masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, itu nanti ada perhitungannya di situ. Dan pastinya setiap perusahaan memiliki SOP-nya masing-masing atau peraturan perusahaannya masing-masing. Biasanya nanti diatur di situ. Terus bagaimana kalau misalnya peraturan perusahaan atau perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Nanti ini saya bahas lagi di konten berikutnya. Karena memang banyak yang harus kita bedah gitu. Nah, balik lagi tentang THR. Mengenai besarannya tadi kita sudah clear. Terus, nah biasanya nih di dalam perusahaan kan tidak semua orang yang beragama Islam. Ada juga yang beragama lainnya seperti Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen ada Protestan, terus juga ada Katolik. Apakah mereka mengikuti hari raya dengan orang yang beragama Islam? Jawabannya adalah tergantung daripada perusahaannya. Mereka ini mau cair sesuai dengan hari rayanya masing-masing atau digabung jadi satu umpama. Misalnya cukuplah serentak semua karyawan hari raya Idul Fitri semuanya dicairkan. Tapi untuk hari raya yang lain tidak. Karena sudah dicairkan di hari raya Idul Fitri. Terserah, ini ketentuan daripada perusahaannya. Nah, jadi jangan minta double ya. Nanti setiap hari raya misalnya ada Nyepi, ada Imlek, ada Natal, dia minta double. Nggak bisa. Paling nggak setahun sekali mengenai tunjangan hari raya. Nah, dan selambat-lambatnya tadi yang saya sampaikan adalah H- seminggu. Nah, bagaimana kalau perusahaan telat membayar THR? Ternyata dia bayarnya H-1. Nah, ini tergantung daripada rekan-rekan. Saya hanya menyampaikan apa yang diatur dalam Permenaker. Kalau dalam Permenaker tersebut, dia hanya mencantumkan. Kalau misalnya perusahaan ini telat memberikan THR kepada pekerja, si perusahaan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda 5% daripada total THR-nya. Kepada siapa? Ya saya kira mungkin yang dimaksudkan adalah kepada si pekerja itu. Nah, ini bunyinya Permenaker seperti itu. Terkait bagaimana di lapangan, ya lagi-lagi jangan tanya ke saya.
Ya nggak? Ini kan strategi dan sebagainya, ini salah satu dalam bentuk advokasi. Kalau advokasi, ya silahkan nanti masing-masing daripada konsultan atau pengacara yang ingin mendampingi. Kalau ini kan saya hanya memberikan secara normatifnya saja. Kalau perusahaan dia tidak membayarkan, ya tidak membayar sama sekali, artinya kita bisa melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Nah, nanti si perusahaan ini dapat dikenakan sanksi administratif. Ini kan sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mengenai hari raya, ini kan kalau Islam itu ada Idul Fitri, Kristen itu ada Natal, Hindu itu ada Nyepi, Buddha itu ada Waisak, Konghucu ada Imlek. Nah, tinggal disesuaikan, mau dia mengikuti satu hari raya atau sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu. Karena kan agak kurang seru gitu. Misalnya ternyata dalam satu perusahaan itu mayoritas beragama Islam dan ternyata memang ada satu orang yang beragama Kristen. Kan alangkah lebih serunya gitu, sama-sama mendapatkan THR secara serentak gitu. Tapi lagi-lagi ini kan diserahkan kepada perusahaan. Bagaimana kesepakatannya di awal gitu. Nah, terus terkait daripada siapa yang berhak untuk mendapatkan THR? Apakah ini khusus bagi karyawan kontrak, karyawan tetap, atau dua-duanya? Jawabannya adalah mau karyawan tetap atau karyawan kontrak, dia tetap mendapatkan. Mau PKWT ataupun PKWTT pun tetap mendapatkan. Bagaimana dengan karyawan magang? Nah, saya kira kalau untuk karyawan magang, kalau mengacu kepada ketentuan normatif, tidak mendapatkan THR. Karena hak-hak yang ada dalam permagangan, peserta magang, ini kan hanya bimbingan, terus juga ada sertifikat, terus ada namanya uang ya, uang saku. Uang saku itu kan meliputi transportasi, uang makan, sama insentif. Tidak termasuk tunjangan. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk PKWT atau PKWTT, pekerja ya. Bagaimana dengan outsourcing? Ya, outsourcing lagi-lagi tergantung PKWT apa PKWTT. Hubungannya apa dulu? Kalau hubungan pegawai, dia mendapatkan. Tapi kalau hubungan mitra, dia tidak mendapatkan. Nah, saya kira itu sementara, dan kalau memang dia tidak diatur di dalam Permenaker terkait daripada dia harus si perusahaan ini harus memberikan bagaimana secara teknisnya, ini kan nanti diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian sama-sama ya, atau dalam kontraknya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.